Ya, sebenarnya usahanya bukan dari batik ya, mulainya itu dari sulaman Minang. Nah, terus desain-desain baju-baju fashion lah. Terus waktu itu sebenarnya karena suami lagi spesialis ya, ambil spesialis, saya nggak punya kegiatan di rumah, makanya mulailah mendesain-desain baju gitu ya. Dan kira-kira 1-2 tahun itu lupa ada dari apa dinas-dinas itu juga yang jadi pelanggan, mana ngajakin untuk ikutlah pameran-pameran gitu ya, beberapa tahun, mulai dari tahun 2002 itu. 2009 saya baru melangkah ke batik. Nah, itu mulai memproduksi batik. Saya pelajari dulu batiknya, kebetulan di Balai Batik Nasional di Jakarta dan di Yogyakarta. Nah, habis itu ikutkanlah untuk mengadakan pelatihan-pelatihan batik itu, barulah bisa ada produksi batik pertama itu di tahun 2010. Awal-awal 2010 itu batik dimulai itu. Nah, karena di Padang ini kan susah ya untuk mempromosiin batik ya, membudayakan orang memakai batik zaman dulu itu, karena batik itu identik dengan baju daster dulunya, ya kan. Jadi untuk membuat orang mau membeli batik kita dengan harga yang lebih mahal, itu memang suatu perjuangan, dari naik turun naik turun. Di tahun 2016, nah itu baru sepertinya agak sedikit kokoh gitu usaha ini ya. Sampailah kemarin ada gelombang COVID dan segala macam itu. Alhamdulillah kami tidak melakukan PHK, jadi produksi jalan terus, karena kebetulan mungkin hikmahnya kemarin itu di COVID itu orang-orang tidak lagi kasih souvenir itu makanan yang orang nggak mau makannya ya kan, karena ada virus itu. Jadi lebih ke souvenir dalam bentuk bahan-bahan dasar sebenarnya itu, karena saya juga kan karena sebagai istri itu kadang ada acara-acara dari kantor suami gitu, harus memakai songket ya kan, yang waktu itu zaman tuh masih berat banget itu, sakit-sakit semua pakainya kan, dari benangnya itu. Ini saya pikir kenapa nggak pakai batik aja, pakai kebaya, ini lebih ringan, lebih simpel ya kan, bisa dijadiin rok lagi ya kan. Terus bikin-bikin dress dari batik tuh juga bisa elegan juga ya kan. Nah, akhirnya saya coba. Kebetulan juga di Sumatera Barat tuh baru ada satu aja batik Wirdahanim. Nah, itulah patokan saya waktu itu, belajar membatik, belajar mewarnai sebenarnya lebih cocoknya, karena saya warna-warna kami juga beda dari batik-batik yang lain gitu. Karena kita juga memakai bahan ekstra kulit jengkol, kulit rambutan. Jadi tidak melulu dari tanah liat. Kalau bilang khas, sebenarnya semua daerah tuh punya batik sendiri-sendiri ya, sesuai dengan apa budaya mereka. Nah, untuk karena di Padang atau di Sumatera Barat ini kita baru memulai membudayakan batik ya. Saya bilang baru memulai karena memang kita dari dulunya, walaupun sudah ada batik tuh lebih banyak dipakai untuk upacara adat. Soalnya untuk datuk-datuk, pengangkatan datuk ya kan, untuk mundokan doang itu kan acaranya cuma sekali-sekali ya kan. Nah, sekarang kita membudayakan supaya memakai batik itu untuk sehari-hari. Kita istimewanya itu mungkin dari warna-warnanya tuh, warnanya dari pewarnaan yang ada di Sumatera Barat. Seperti gambir, kita memang ambil betul gambir yang dari Payakumbuh gitu ya, yang sudah katanya mutunya sudah sangat bagus ya. Terus juga kulit rambutan yang setiap musimnya itu kan banyak banget ya dan murah sekali. Nah, itu kami biasanya beli satu karung-karungan gitu, sampai 10 karung. Terus yang diperlukan cuma kulitnya. Terus kulit jengkol dulu juga dibelinya gitu. Tapi itu lama sekali tahannya ya. Kalau dulu memang hampir 100% pewarnaannya alam, tapi sekarang itu sudah 50-50 lah. Maksudnya itu ya dicampur. Barangkali ya sekarang ini walaupun sudah banyak ya jasa-jasa dan barang-barang yang dijual, tetap aja barang yang lebih diperlukan itu yang mana diperlukan oleh orang sendiri ya, masa kebutuhan yang benar-benar besar gitu ya. Kadang-kadang kita nggak ketemu, tapi kalau misalnya
Tapi sekarang penjualan di Shopee apa yang diminta kayaknya ada aja ya. Seperti itulah dulunya ya, kira-kira seperti itu. Karena memakai songket itu betul-betul sebuah, wah kayaknya dilema lah buat kita ibu-ibu ini dulunya zaman itu ya. Nah, sekarang sudah ada songket yang lebih ringan-ringan, dan saya juga membuat songket yang dari bahan yang benangnya benang katun. Nah, yang lebih ringan, lebih nyaman dipakai, karena kenyamanan ini walaupun cantik tapi nggak nyaman ya kan. Nah, tetap aja memberatkan, buat gelisah gitu. Sebenarnya sekarang pengembangannya itu untuk batik bercerita ya. Beberapa yang sudah kami buat itu seperti Malin Kundang, Penagaan Datua gitu ya, Penagaan Pangulu, habis itu Ranah Minang ya, yang di Pariaman Tabui, Siti Nurbaya. Biasa umum itu kayak Kalu Paku, Titik Pulang Patang, Akabah Sawu, Saik Kalamai. Nah itu semuanya ada, tapi lebih modern aja. Enggak lah kuno-kuno banget gitu, enggak lah ya. Ya ada, bisa dipakai lah buat anak muda pun gitu. Proses membatik itu banyak aja caranya gitu ya. Tapi yang pasti batik itu memakai lilin malam. Nah, bagaimana cara kita menuangkan memakai lilin itu, ya itulah prosesnya itu. Yang pertama mungkin kita warnai dulu kainnya dengan warna yang lembut, baru kita canting, kita lukis gambarnya di sana, terus dicanting dengan malam ya kan. Baru nanti pewarnaan tutup motif, itulah artinya. Jadi prosesnya itu mulai dari kain yang putih diwarnai boleh, habis itu dilukis, habis dilukis dicanting. Habis canting tuh bisa juga ditutup motif atau di tembok, terus diwarna coletan bisa juga ya. Kalau habis itu baru pewarnaan yang secara keseluruhan, dilorot dan dicuci bersih, baru dijemur. Kalau untuk batik tulis sekarang kalau kita urut aja bekerja itu mungkin sekitar 15 sampai 24 hari kain. Tapi kalau untuk cap itu lebih cepat ya, 4-5 hari barangkali sudah bisa selesai. Pemasaran yang lebih umum atau yang lebih yang sehari-hari lah ya, itu yang di galeri ini ya. Kalau dulu kami memang ada buka di Jakarta juga, tapi sekarang itu sudah saya tutup. Terus juga yang di di BIM itu Fatimah Sayuti yang menolong pemasarannya. Untuk luar itu kita ada lewat Instagram juga ya. Terus ya setiap pameran lah, kan kita pameran udah jauh-jauh nih. Kalau Aisyah mungkin karena udah puluhan tahun kali ya, sekarang 23 tahun. Jadi ya udah, Cina juga sudah, Prancis, Maroko, Kanada, Brunei, daerah kita pameran ke sana ya. Nah, itu yang membawa dinas provinsi. Ada dinas provinsi, ada kota juga, ada Semen Padang karena saya bilang Semen Padang dulunya, terus ada juga kayak Bank Nagari, Bank BNI. Saya mana yang membawa aja. Jualan ya Bu ya? Iya, mana aja yang membawa ikutlah. Kalau bisa tuh ASN atau juga instansi lain itu memakai produk batik. Bukan berarti harus AYESA, kan batik di sini ada 5 atau 6 UMKM ya kan. Kalau semuanya pakai batik, ada satu hari diwajibkan pakai batik daerah sendiri, itu katanya kata Ibu Supriya ada 80.000 ya. Nah itu kalau dibagi kami 10.000 aja, saya nggak juga kemaruk ya. 10.000 itu sudah oke banget dikasih setiap tahun ya kan untuk mengerjakan batik gitu. Nah kayaknya kebijaksanaan seperti itu atau seperti peraturan pemerintah daerah kali ya diperlukan. Biar UMKM-nya tenaga kerjanya bisa tetap islah. Saya harapan udah berpuluh-puluh tahun itu. Ya beneran, itu harapan saya udah berpuluh-puluh tahun, bukan buat AYESA saja, buat semua pengrajin batik. 80.000 untuk ASN aja seluruh Sumatera Barat, terus juga ada instansi lain kayak BUMN ya, bank-bank itu. Kenapa nggak masalah satu hari aja dari minggu mereka? Saya kira UMKM mana saja
akan hidup itu. Jangan beli yang dari jauh. Orang Medan nggak mau beli batik kita karena katanya oh saya harus pakai batik daerah sendiri Bu. Cobalah tanya. Saya pernah pameran ke sana nggak mau dia karena dia mau ada aturannya pakai produk sendiri. Ya itu tantangannya itu pangsa pasar. Kita bisa bikinkan batik tapi pasarnya nggak ada. Bu Nula bisa lihat batik saya berapa banyaknya ini ya. Ini sudah kami rem untuk produksi nih Bu. Kalau kita memproduksi terus-terusan, ya itu bisa tuh si Rizka mana dia tuh berapa produksinya sehari bisa. Sebulan berapa ratus, 1000. Kemana mau dipasarkan kalau nggak ada apa?